ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma yang sama-sama berjalan Al-Ustaz Kiai Haji Robiullah Al-Siang Adi alhamdulillah tidak mengimami kita sholat maghrib berjamaah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Staf Pengurus Penasehat, yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Khatib Bilal Qori Masjid Al-Barokah, seterusnya kepada seluruh jemaah maghrib yang insya Allah mulia dan mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada maghrib ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dan nanti lanjut dengan majlis ilmu dan melanjutkan sholat isya berjamaah. Insya Allah kegiatan kita pada maghrib ini dan sampai bisa didoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sedang kita tercurah pada Imam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan senantiasa kita bersalawat, insyaallah kita mendapat syafaat yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah maghrib yang dari Allah, untuk menghabiskan waktu, marilah kita mulai kajian kita pada hari ini sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya kepada Ustaz waktu dan tempat tersilakan. Bismillah. Allah, Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tukaffaru sayyi'at. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua kita, tokoh masyarakat kita, para bapak dan ibu haji yang semuanya insya Allah mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama kita hormati imam masjid kita dan ketua DKM Masjid Al-Barokah Bapak Dr. Budiman Sakti, Pak Imam kita man. Oh, ke Pahiyang, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Khatib dan seluruh pengurus Masjid Al-Barokah dan seluruh Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Barokah yang semuanya insya Allah mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena disadari atau kita tidak sadari berkat nikmat dan rahmat Allah lah kita mendapat kesempatan untuk menghirup udara kehidupan ini dan kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan yang didasari atas rasa syukur kepada Allah itu
semuanya bukan hanya sekedar menjadi bekal untuk kehidupan dunia, akan tetapi lebih jauh dari itu, yaitu menjadi bekal keselamatan dan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita berupaya sebagai ungkapan syukur kita kepada Rasulullah yang telah membimbing kita mengenal Allah, melaksanakan apa yang diajarkan dan dianjurkan Allah, dan kita dengan bimbingan Rasulullah menjadi tahu mana yang prioritas, mana yang harus kita tunda. Karena itu mari kita bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang masih berada di bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Muharram. Tanggal berapa kita sekarang? Tanggal 17 Muharram. Ya. 18 Muharram, ya. Maghrib pergantiannya, ya. Kita baru saja masuk di tanggal 18 Muharram. Bulan yang kita sama ketahui segala amal ibadah, kebaikan, amal soleh Allah lipat gandakan pahalanya. Dan salah satu yang menjadi perhatian umat Islam di bulan Muharram adalah bagaimana memperhatikan kebutuhan anak yatim. Karena dikenal di masyarakat kita bulan Muharram itu adalah lebaran anak yatim. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mencoba memahami pesan-pesan Allah. Ya. Kita memahami percikan pesan Allah dalam surah Al-Ma'un. Surah apa, Bu? Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu surah apa, Bu? Yang tadi kita baca waktu kita sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladhina hum صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Suaranya bagus-bagus kalau jamaah sini, ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, langsung saja, surat ini turun di Mekah. Turunnya di mana, Bu? Di Mekah. Ayat-ayat pendek kebanyakan turun di Mekah. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan separuhnya di Madinah. Fawailul lil musallin. Kecelakaanlah, neraka wailah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka di dalam dan tentang pesan salatnya mereka itu lalai. Nah, masalah orang-orang munafik itu adanya di Madinah katanya. Itu sebagian dari ahli tafsir mengatakan separuhnya turun di Madinah. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa surah ini turunnya di mana? Di Makkah. Kita langsung saja karena waktunya sedikit maghrib ini. Ara'aita, apakah, ra'aita, kamu telah mengetahui ya Muhammad.
Ini konteksnya ke Nabi. Kalau konteksnya ke kita lagi bicara sama Allah. Aro'aita, apakah ro'aita, engkau telah mengetahui ya Romli? Gitu. Engkau telah mengetahui, wahai siapa saja yang baca Quran, apakah engkau telah mengetahui? Siapa itu? Alladzi yadu'ul yati. Alladzi yukadzibu biddin. Orang alladzi yukadzibu, yang mendustakan. Dia tahu tapi dia amalannya nggak sesuai dengan pengetahuannya. Ad-din, apa arti ad-din, Bu? Agama. Ada yang mengatakan agama. Ad-din ada yang artinya adalah pembalasan, jaza. Karena orang beragama itu kaitannya erat dengan balasan, gitu. Jadi aro'aita, tahukah engkau? Apakah engkau sudah tahu? Kata Allah begitu. Orang yang mendustakan amal perbuatannya, sikapnya dalam hidup itu, yang mendustakan pengetahuannya bahwa di akhirat itu ada balasan setiap kebaikan. Iya. Ada di akhirat itu nanti ada surga, ada neraka. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan itu? Tuh begitu. Bapak Ibu sekalian, agama dengan hutang, agama dengan apa? Dengan hutang, itu hurufnya sama. Cuma bacanya beda. Kalau agama dinun, artinya agama. Kalau hutang dainun. Iya. Lihat, agama dinun. Tapi kalau hutang dainun. Apa hubungannya antara agama dengan hutang? Orang berhutang itu, Bapak Ibu sekalian, yang memberikan utang itu posisinya lebih tinggi. Iya. Yang utang lebih rendah. Kenapa? Karena yang utang itu memberikan fasilitas, memberikan segala sesuatu yang dia butuhkan. Agama begitu. Kita, Bapak Ibu sekalian, semuanya dikasih modal oleh Allah. Bumi, angkasa raya ini, udara, semuanya Allah berikan. Allah hutangkan kepada kita. Fasilitas Allah berikan. Iya. Terus kita diberi kesempatan hidup. Iya, diberi kesempatan hidup. Itu modal. Modal bagi setiap manusia. Maka yang diberi fasilitas dan diberi kesempatan hidup, menghirup udara yang begitu luar biasa, gratis, ya, segalanya tersedia, maka itu hutang dengan Allah kita sebut. Maka Allah minta kepada kita, balasannya apa? Kita diminta untuk berbuat segala sesuatu sesuai dengan keinginan Allah. Itu cara bayar hutang kita kepada Allah begitu. Karena kita semuanya ini, yang menentukan kita ada di muka bumi siapa? Allah. Satu pun nggak ada yang mesen. Ibu bapak semuanya tinggal hidup, mau lahir di mana, bapak ibunya siapa, dalam kondisi ekonomi bagaimana, nggak ada yang milih satupun. Betul apa benar? Iya. Kalau boleh milih, ya Allah, saya mau dilahirkan di bumi, tapi dengan syarat saya jadi anak presiden, ya Allah. Iya Bu, ibu kalau suruh milih begitu nggak? Iya. Pengennya pas lahir fasilitas lengkap, mau apa aja ada, tapi enggak, semua terserah Allah. Tuh Bapak Ibu sekalian. Nah, maka din
dengan dain tuh hurufnya sama. Cuma yang satu dibaca dainun hutang, yang satu dibaca dinun agak membalas, membayar. Tuh. Hurufnya sama-sama dal, ya dan nun. Terus apa kata Allah? Allah kasih tahu, ini pertanyaan bukan untuk dijawab. Ya, tapi pertanyaannya untuk jadi bahan renungan kita. Jangan sampai kita pada posisi yang sedang dibicarakan Allah. Gitu. Apa kata Allah? Fadzalikan ladzi yad'ul yatim. Itulah pada yang demikian itu, tuh, hai Muhammad, hai Romli, hai siapa saya baca Quran, yang mendustakan agama, yang dia itu mendustakan adanya balasan setiap amal perbuatan nanti di akhirat, itu adalah orang yang menghardik, mendorong, tidak memperhatikan kebutuhan anak yatim. Awal mulanya Pak Bu, ayat ini turunnya begini. Abu Jahal, Abu Sofyan, iya, itu, dan abu-abu yang lain tuh, itu dulu di Mekah, itu motong onta, motong kambing, itu hampir setiap minggu. Tuh. Mereka ini usaha, makanya ayat sebelumnya itu tentang perjalanan dari Mekah, ya, untuk berniaga di musim panas dan musim dingin. Mereka yang berharta, mereka yang berkuasa, yang mampu itu motong kambing, motong onta setiap minggu untuk menggalang kesatuan mereka. Nah, mereka itu kalau ada anak yatim, jadi kalau ada anak yatim ketika motong onta, motong kambing, itu didorong. Sama-sama. Gitu. Di sini ada yang begitu nggak? Kalau korban. Sana. Didorong. Itu awal mula ayat ini turun. Jadi anak yatim didorong. Kenapa? Karena akan mengambil daging hasil sembelihan mereka itu. Ya, kalau kita bukan ngedorong, tujuannya kalau di sini tuh supaya tertib, ya kan? Supaya betul-betul terkondisikan, teratur. Nah, sini minggir lu, minggir. Bukan dorong, marah-marahin dia kan. Kalau panitia kurban begitu. Dia ngasih tahu supaya tertib, supaya teratur, berjalan. Nah, kalau Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan itu dorong, dihardik. Enggak mencukupi, enggak memperhatikan kebutuhan anak yatim. Kalau kita bagi-bagi, diatur, setelah itu dibagi anak yatim, orang miskin, ya, tetangga semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi orang yang mendustakan agama itu, mereka katanya percaya adanya akhirat, percaya adanya balasan kebaikan, tapi mereka tidak mengayomi, tidak memperhatikan kebutuhan anak yatim. Itu salah satu tanda orang yang mereka yang mendustakan agama. Nah, kalau tradisi kita alhamdulillah udah baik Pak Bu ya. Kalau ada orang meninggal dunia, kita tuh ada dana duka ya. Suka duka, dana sosial kemasyarakatan untuk suka duka. Cuma yang perlu kita tingkatkan kebaikannya, kalau bahasa sononya, even the best can be improved. Sesuatu yang udah baik itu bisa ditingkatkan lagi kebaikannya.
Even the best can be improved. Yang udah baik bisa ditingkatkannya. Uang suka duka yang ada di masyarakat kita itu, ini kebanyakan kita digunakan untuk apa? Untuk beli kain kapan, ya, peralatan. Nah, yang perlu kita tingkatkan adalah sebetulnya ketika orang itu meninggal dunia, meninggalkan yatim atau tidak. Iya. Kalau kain kapan yang terbaik adalah kain kapan yang dari harta si mayit itu sendiri. Sebaik-baikan kapan adalah kain kapan yang diambil dari harta si mayit. Nah, ini kalau udah tahu begini, ibu pakai kain kapan dari masyarakat apa dari uang sendiri? Kain kapan mahal atau murah? Ya kan? Gitu. Kain kapan yang terbaik, kain kapan dari harta si mayit. Makanya orang-orang terdahulu, para ulama, Pak Bu, itu apa yang mereka pakai? Ada orang umroh, orang haji, itu pakaian ihramnya dicuci lagi. Buat apa? Ini buat kain kapan saya nanti. Itu kain kapan udah dipakai buat ibadah, saksi kebaikan dia, ditaruh di lemari. Setiap dia buka, kapan saya pakai ini ya. Asal dia buka, dia ingat kapan pakai kain kapan. Itu terapi hati. Yang nggak umroh, usia 60 tahun, dia udah beli kain kapan tuh. Kalau di lemari. Lagi malas sholat, setiap buka lemari, dia termotivasi ibadah, termotivasi berbuat baik. Apa yang menjadi bekal saya nanti pas saya pakai kain tuh. Seorang ahli sufi, Pak Bu, namanya Imam At-Tawri. Imam At-Tawri itu bahkan bukan hanya itu, beliau itu sengaja di bawah tempat tidur beliau itu dibuat kuburan, lubang kubur. Jadi kalau kurang termotivasi, malas ibadah, beliau masuk ke situ rebahan. Nah, di tempat di kubur yang di bawah tempat tidurnya itu, di kolong ranjang, di kolong lipannya itu. Jadi ada makam, dia lubang, buat bagus. Jadi kalau malas baca Quran, malas, hati serasa gimana gitu, beliau masuk, beliau rebahan di situ seperti jenazah, seperti timbul lagi kekuatan untuk beribadah. Gitu. Ini, tapi jangan begitu Bu ya, nanti di bawah tempat tidur ini buat kuburan semua. itu salah satu motivasi ulama ahli sufi itu begitu. Namanya Imam At-Tawri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu di masyarakat kita ada uang suka duka. Nah, bagusnya seperti itu. Jadi setiap ada anak yatim yang baru, itu tercover dia. RT dan masjid bekerja sama. Jadi setiap ada yang meninggal, ada anak yatimnya, tercatat di RT, tercatat di masjid. Dan di masjid itu disediakan bukan hanya kotak sedekah untuk masjid, tapi ada satu lagi kotak anak yatim. Jadi anak yatim tuh udah ada jaminan di Masjid Al-Barokah. Ada jaminan di RT ini, di RW sini. Jadi kebutuhan anak yatim itu ada. Atau misalnya kalau uang suka duka itu 10.000, maka yang 5.000 untuk anak yatim, 5.000 kebutuhan suka duka. Jadi
kebutuhan anak yatim Bapak Ibu sekalian, di situ secara kolektif sudah diperhatikan oleh masyarakat. Tuh. Karena kita belum tentu secara pribadi untuk mencukupi kebutuhan anak yatim. Maka kita awali dengan secara kolektif. Iya, secara bersama-sama. Tanggung jawab bersama. Kenapa? Karena orang tua anak yatim adalah seluruh orang beriman di sekitarnya. Orang tua anak yatim siapa, Bu? Orang beriman di sekitar anak yatim. Itulah bapaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu, bagi yang mampu ya, maka dia mencoba berapa dia bisa memberi kebutuhan anak yatim. Kalau mampunya 100.000, 100.000. Misalnya di anak yatim tetangga dia atau keluarga dia jamin setiap bulan dia ngasih 100.000. Gitu. Jadi dari gajinya itu dia upayakan tuh untuk anak yatim setiap bulan, karena dia baru bisa mampu ngasih 50.000 setiap bulan atau 100.000. Tapi dia rutin. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim baina hataini. Saya dengan orang yang menanggung kebutuhan anak yatim itu dekatnya di surga seperti ini. Seperti jari telunjuk dan jari tengah. Berarti apa? Dekat banget sama Nabi. Suatu ketika Bapak Ibu, ada orang yang hatinya keras. Datang kepada Rasulullah. Ini orang ini hatinya keras. Hati keras itu gimana? Ya tadi mudah emosi, ya. Susah menerima kebenaran, kan gitu kan ya. Kalau bicara pengen dia aja didengerin, tapi dia nggak mau dengerin orang lain. Kalau ada nasihat, lebih pintar dia. Pak Bu, suatu saat ada orang yang hatinya keras datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah nanya begini, Bu Pak. Atuhibbu antalina qalbu wa tudraku hajatu. Mau nggak kamu, kata Nabi. Bahasa kitanya begini, Bu Pak. Mau nggak hatimu jadi lembut? Dan engkau punya hajat, punya kebutuhan, engkau mudah mendapatkannya. Itu kata Nabi begitu. Ini sahabat pengen hatinya jadi lembut. Kenapa? Biasanya Bapak Ibu sekalian ada orang pengen berbuat baik karena kebiasaannya buruk, begitu lagi. Iya. Dia pengen baik gitu. Tapi susah terkondisikan karena terbawa kebiasaan. Udah bawaannya emosi, terus sedikit-sedikit emosi. Kalau emosi nggak pernah sedikit, kan gitu ya. Nah, dia pengen berbuat baik, tapi susah. Nah, supaya mudah, kata Nabi, ini ditanya Nabi, mau nggak kamu? Hatimu jadi lembut, dan kalau engkau punya hajat, engkau mudah mendapatkan. Maka sahabat itu bilang, tentu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Irhamil yatim. Sayangilah anak yatim. Kamu berempati kepada anak yatim. Rasakan seandainya itu ada pada dirimu, ada pada anakmu. Kalau ingin sesuatu, enggak ada. Iya, ingin itu enggak punya. Pengen sekolah bagus, enggak ada biaya. Itu kondisi anak yatim. Rasakan itu, maka akan ada rasa kasih sayang kepada anak yatim. Terus jangan hanya berempati, kata Nabi. Dilanjutin nama Nabi. Wamsah ra'sahu. Dan kamu datang ke anak yatim, datang kamu usap kepalanya itu.
Usap kepalanya. Kalau orang ngusap kepala anak yatim dari rumahnya ke anak yatim, masa tuh ngusap doang kepalanya? Itu wujud kasih sayangnya datang untuk memenuhi kebutuhan. Usap dengan penuh kasih sayang. Ngusapnya dari belakang ke depan. Kalau para sahabat begitu. Terus apa kata Nabi? Wa'at'imhu min ta'amika. Dan berilah makan anak yatim itu dengan makanan yang biasa kamu makan. Kalau kamu makan biasa makan enak, pas anak yatim kasih makan enak. Kamu biasa makan ini rendang, makan ini, pas anak yatim dikasih ayam geprek. Nah, beda kan? Nah, kata Nabi, wa'at'imhu min ta'amika. Berilah makan anak yatim itu, cukupi kebutuhan anak itu seperti makanan yang kau makan, seperti kebutuhan yang kau berikan. Artinya apa? Memperhatikan anak yatim, mencukupi kebutuhan anak yatim itu seperti engkau melihat dirimu dan keluargamu. Kalau bisa anak yatim bagaimana supaya dia berprestasi seperti anak kita. Itu yang paling hebat begitu. Itu makna memberi makan seperti apa yang kamu makan. Memberikan kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan keluarga kita. Jadi menyekolahkan dengan sungguh-sungguh anak yatim. Apa kata Rasul? Kalau itu engkau lakukan 3 hal tadi, menyayangi anak yatim, mengusap kepalanya dengan memberi kebutuhannya itu, dan memberi makan atau mencukupi kebutuhannya seperti apa yang kita makan. Maka kata Nabi, talin qalbak, talin qalbuk wa tudrak hajatuk. Kalau itu engkau lakukan, hatimu jadi lembut dan apa yang menjadi kebutuhan mudah engkau dapat. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya Bu, Pak, kita mulai dari yang kita bisa. Itu yang ideal kayak gitu. Kita bisanya gimana? Iya, bisanya ya secara kolektif. Apa itu tadi? Di masjid kita buat kotak anak yatim. Ini masjid sama RT mendata anak yatim usia sekolah SD, SMP itu ada berapa di kita. Iya. Nah, dari uang masjid yang terkumpul, dari kumpulan RT itu musyawarah tuh. RT, RW, pengurus masjid. Dengan data yang ada, ini gimana? Nah, jadi bulan Muharram ini adalah bulan bagaimana memperhatikan anak yatim untuk keberlangsungan hidup mereka selama setahun. Nah, kadang-kadang kita memperhatikan anak yatim hanya waktu-waktu tertentu. Nah, pas ada hajat dikumpulin anak yatim. Kan gitu. Pas hajatnya terkabul, dilupain anak yatim. Kebanyakan begitu. Dia kumpulkan anak yatim di saat punya hajat. Maka kata Nabi, yang efektif untuk bisa melembutkan hati supaya peka terhadap kebenaran, mampu melaksanakan perintah Allah, dan mudah mendapatkan apa yang diinginkan dari kehajat kebutuhan dunia, maka itu yang mesti diupayakan. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, wala